Media tanam ini misalkan nih saya pakai sampai panen nih. Habis panen saya simpen dulu. Itu saya simpen, jangan langsung dipakai. Kalau saya pribadi sih kayak gitu. Jadi setelah itu paling disimpan satu masa panen, misalkan 3 bulan. 3 bulan baru kita pakai lagi, plus pakai ya tambah trichoderma lah. Nanti kan kita nggak tahu nih ada penyakit apa yang udah nempel, terus zat aleopati apa nih yang numpuk di situ. Paling saya bisa pakai lagi tuh 3 bulan ke depan lagi gitu. Berapa kali? Untuk berapa kali? Cuma 3 kali sih. Soalnya kan kalau udah lama si kokopitnya juga biasanya ngompos kan. Jadi dia jadi kompos sih. Jadi toksik ya kan? Jadi toksik sih. Kalau mau dicampur ya kalau misalkan kurang-kurang dikit campur dikit nggak apa-apa. Cuman kan kalau dicampur-campur kita nggak kelihatan nih mana yang udah lama mana yang ini gitu. Jadi kalau yang udah lama udah kita satuin sama kompos, diaduk ya buat tanaman-tanaman sekitar lah. Ya, greenhouse dari bambu. Dari bambu mungkin kalau dilihat dari usia lebih singkat lah daripada baja ringan atau galvanik atau besi pipa segala rupa. Cuman balik lagi dari modal awal sih. Saya cukupnya di bambu, ya udah bangun dari bambu gitu aja sih. Untuk usia penyusutan saya hitung sih 5 tahun di rangka, 3 tahun untuk 3 atau 4 tahun untuk plastik UV, terus 2 tahun untuk di insect netnya. Jadi paling untuk di ketahanan sih kalau kuat bambu kuat, cuman daya tahan mungkin ya kalah lah sama galvanis atau besi. Ini kemarin pakai kontraktor, soalnya kalau di sini sih kebetulan nggak ada yang biasa bikin, jadi kemarin pakai kontraktor dari Bandung. Itu dapat harga greenhouse-nya aja tuh sekitar 115.000 per meter persegi. Sementara ini 650 meter. Sekitar greenhouse-nya aja sekitar 80 sekian juta sih. Greenhouse tuh ya rangka bambu, plastik UV sama insect net. Kalau untuk instalasi, saya hitungnya sih total tuh sama greenhouse sama instalasi sampai panen pertama tuh untuk luasan 600 meter persegi habis sekitar 145 lah, 145 juta sampai panen pertama. Udah termasuk instalasinya ini termasuk ini ya? Iya, irigasi sama irigasi, polybag semua udah masuk. Sekitar 140. Sekitar 40-an, 140. 140 untuk semua. Semua sampai panen pertama, dari mulai nutrisi, benih, tenaga kerja semua. Sementara ini udah berapa kali panen kan? Yang ini sekarang yang kedua berarti. Udah menutupi lah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang paling merusak biasanya yang makan daun-daun muda, daun-daun pucuk. Misalkan kalau sering lihat oteng-oteng tuh yang kayak kumbang tuh yang orange, oteng-oteng tuh dia biasa makan pucuk daun-daun muda lah. Plus ulat ulat gerayak tuh sama, itu juga makan daun muda pucuk kayak gitu. Yang lebih ngeselin tuh biasanya yang kutu-kutuan, trip atau kutu kebul, karena mereka kan secara daun mereka nggak habis, cuman kan mereka ngehisap sari-sari, plus mereka sebagai vektor pembawa virus sama penyakit tadi. Jadi kalau misalkan hama kutu kebul hinggap daun, dia nggak akan habis kayak ulat gitu, cuman kalau dia udah hinggap berarti kan dia udah ngisep nih si pohon atau si daun tuh jadi ketular si virus, biasanya keriting,
atau misalkan Gemini, itu vektor pembawanya itu yang kutu-kutuan yang kecil. Lalat buah jarang sih, paling hampir nggak ada sih ya. Biasanya menggunakan apa? Feromon itu gimana Kang? Feromon lebih biasanya yang pakai feromon tuh lalat buah. Sebenarnya feromon tuh kalau dosisnya berlebih ya malah ngundang sama yang dari luar ke kita gitu. Makanya ada beberapa petani juga yang biasanya kan kalau yang saya dengar di petani di lahan yang suka pakai yang jadi hama tuh kan lalat buah. Lalat buah kan dia udah hinggap, dia bertelur di buah kan busuk kan buah ya. Kadang diatasi sama feromon itu tadi, petrogenol kalau misalkan kita boleh nyebut merek. Kalau dosisnya berlebih, baunya lebih menyengat buat mereka ya, jadi mengundang mereka yang jauh jadi datang gitu sih. Jadi di sini tidak menggunakan. Ini ada, cuman kecil. Dosisnya kecil lah. Waktu pemberian nutrisi untuk di umur 45 lebih nih, 45 HST lebih, kita kasih jadwalnya 6 kali satu hari, jam 8, jam 10, jam 12, jam 1, jam setengah 3 sama jam 4. Tiap kalinya latu saya kasih 400 ml. Jadi kalau di total berarti sekitar 2 liter 400 ml lebih dalam satu hari. Dari nutrisi sebenarnya air baku harus dilihat juga, air bakunya bagus gak wilayah situ. Air baku harus di bawah 200 ppm usahakan. Yang paling cocok sih 6,5 sampai 7. Jadi tidak asam, tidak basah. Tidak ya? basah juga. Normal. Biasanya sih dari bawaan air baku, kalau air bakunya bagus, pH juga biasanya bagus sih. Kalau untuk suhu sendiri Kang, yang paling cocok untuk ini gimana? Suhu asal nggak anget sebenarnya kan, suhu normal air berapa derajat ya, asal jangan kena matahari langsung. Biasanya kan suka anget tuh kena matahari. Makanya kan ini ruang instalasi yang belah sini kan ditutup sama ini, nggak langsung kena matahari. Yang kedua yang nggak kalah penting itu media tanam. Jangan sampai media tanamnya tingkat porositasnya kurang, perakaran kan jadi nggak, kurang bebas tuh, harus gembur juga. Jadi kalau mau campur arang sekam sama kokopit, pencampurannya ya harus nyampur gitu, jangan asal campur. Pakai kokopit usahakan dibasuh dulu, jangan langsung dipakai kokopit mentahnya. Karena kan kokopit itu ngandung banyak zat tanin, itu bisa menghambat pertumbuhan akar awal. Jadi kalau misalkan ada kan banyak juga yang pakai medianya cuma kokopit tuh, nggak masalah sebenarnya, bagus juga, cuman harus diperhatikan itu zat taninnya, dibasuhnya harus benar-benar bersih, dibilas, kadang ada yang dibiarin dikasih hujan atau disemprot kayak gitu, pokoknya dibilas. Terus kalau penggunaan arang sekam tunggal nggak disaranin, kalau kokopit tunggal masih bisa lah, cuman kalau arang sekam tunggal nggak disaranin sih, paling arang sekam sama kokopit. Yang paling bagus tuh menurut saya arang sekam sama kokopit, dari tingkat porositas sama kekuatan si kokopit nyerap airnya seimbang gitu. Biasanya kalau kokopit tunggal terlalu lembab biasanya. Cuman kalau di greenhouse yang udah lumayan bagus, biasanya kokopit aja nggak masalah, karena kan kelembabannya udah terjaga. Itu juga. Terus tadi bicara kelembaban harus dijaga. Perhatikannya jarak tanam harus diperhatikan, jangan ngelihat ini lebar kita timpah lagi satu baris, tetap jarak tanam harus jaga. Terus pruning juga harus jangan kelewat, itu menjaga kelembaban, karena kalau kelembaban terjaga, kesehatan tanaman juga terjaga gitu.
pruning tuh biasanya dari awal tuh udah mulai dibuang tuh si tunas air sama cabang-cabang yang udah mulai muncul. Dari ruas 1 sampai 8 tuh di pruning terus si cabang sama tunas air. Nanti ruas ke 9, 10, 11, 12 itu di si cabangnya dibiarin untuk dijadikan bakal buah. Nanti yang dijadikan bakal buah itu di ruas ke 9, 10, 11 sampai 13 biasanya. Nanti ruas ke 14 ke atasnya di pruning lagi. Sampai kalau misalkan nanti udah polinasi udah jadi bakal buah, si pohon jangan dibiarin terus tumbuh. Nanti paling di ruas ke 30 si pucuknya dipotong. Jadi nggak ada lagi pertumbuhan di daunnya atau di pohon. Semua pertumbuhan fokus ke buah gitu.